Jadi saya akan share screen. Untuk yang kemarin, saya kayaknya ada kasih assignment. Adakah yang mengerjakan assignment-nya? Atau malah lupa? Dapat assignment apa ya? Yang mengerjakan assignment coba tulis di chat saja, tidak usah tampilkan video, nggak apa-apa. Coba di chat saja. Adakah yang mengerjakan assignment-nya? Mystery. Kalimatnya apa tuh? Ada yang jawab loh. Ada kalimatnya, inget gak? Bukan satu kata, tapi kalimat. Iya. Iya, tugasnya minggu lalu adalah mencatat kalimat kedua dari lagu Lady Gaga featuring Ariana Grande ya. Nanti kalau ada yang tertarik mau dengerin silahkan. Kalau enggak juga nggak apa-apa. Oke, saya akan mulai share screen. Ya, terlihat layar saya ya. Oke. Ya. Nah, kita akan masuk ke listening part B. Seperti yang sudah sedikit diulas minggu lalu, bahwa listening part B ini adalah long conversation, longer dari yang part A. Kalau yang part A kemarin cuma satu line cewek, satu line cowok, oke, atau kebalikannya, mana yang duluan. Nah, yang sekarang part B ini lebih dari 2 lines. Biasanya 4 sampai 8 lines gitu ya. Nah, apa sih yang ada di part B ini? Untuk yang sudah pernah mungkin sudah tahu ya, bahwa ini percakapan dalam bahasa Inggris dalam tempo yang natural. Jadi bagaimana biasanya kita bicara, secepat itulah pembicaraannya. Conversation-nya berlangsung. Nah, kadang-kadang itu yang menyulitkan kita. Kalau saya bicaranya pelan-pelan seperti ini, mungkin bisa lebih mudah dimengerti. Tapi karena di TOEFL ITP Part B ini, orang native yang ngomong dan mereka bicara dalam kecepatan bicara masing-masing gitu ya, kadang-kadang kita sulit untuk mengikuti. Nah, yang perlu Bapak Ibu lakukan di sini adalah catatan, gitu ya. Catatan, Bapak Ibu, kalau di TOEFL ITP sekarang itu kita boleh menulis catatan atau coret-coretan di bukletnya, buklet soal. Jadi nggak apa-apa Bapak Ibu coret-coret aja di situ. Misalnya nanti Bapak Ibu bisa tandai di pilihan-pilihan jawaban yang ada kata-kata yang Bapak Ibu dengar. Atau tips-tips lainnya nanti akan disampaikan oleh saya dan Mr. Doni, gitu ya. Sekarang kita lihat dulu di part B ini ada apa. Nah, oke. Di part B ini, yang pertama harus kita perhatikan bahwa akan ada 2 conversation, ya. Jadi yang pertama itu nanti akan ada buat 4 pertanyaan. Kemudian yang kedua, jadi conversation pertama itu buat nomor 31, 32, 33, 34. Karena yang 31 sampai 30 kan short dialog yang kemarin, part A ya. Jadi part B-nya adalah mulai dari 31 sampai 34 untuk pertanyaan conversation pertama. Kemudian 35 sampai 35, 36, 37, 38 itu untuk conversation kedua. Pembagiannya hampir selalu seperti itu. Gitu ya. Nah, di dalam setiap conversation itu nanti akan ada narator dan 2 orang yang melakukan conversation dengan gender yang berbeda, laki-laki dan perempuan lagi, gitu ya. Jadi ada narator. Nah, narator ini yang sangat urgent untuk Bapak Ibu perhatikan. Kadang-kadang nih kita karena baru selesai dari 30 pertanyaan yang depan tuh,
kita mulailah agak nyerut-nyerut pensil, agak mulai ngapus-ngapus gitu ya, tidak memperhatikan narrator. Padahal kita harus justru memperhatikan. Kenapa sih kita harus memperhatikan narrator? Nanti akan diulas lebih jauh lagi oleh Mr. Doni. Yes? Nah, kemudian ini ada yang kedua, gitu ya. Nah, mulai dari yang kedua ini kita akan melihat Mr. Doni yang akan menjelaskan supaya lebih jelas dan berurut nanti dengan pembahasannya. Ya, silahkan Mr. Doni. Oke, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Selamat pagi. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih ke Miss Martha, rekan saya yang sudah membuka webinar sesi 2 kita kali ini mengenai Part B listening. Ya, Part B listening. Selamat pagi lagi and welcome semuanya. Saya masih melihat familiar faces, profile pictures-nya juga. Selamat datang Bapak Rio, Ibu Rifa, Ibu Belinda, Pak Irawan, yang namanya kita punya nama sama di sini, dan yang lainnya. Terima kasih. Oke, sekarang saya akan mulai. Kemarin kita berbicara sedikit mengenai Part A of the listening section of the TOEFL test. Dan kenapa Part A itu begitu challenging, ya, bukan susah, tapi challenging menurut saya. Oke, yaitu salah satu faktornya adalah begitu banyak yang mereka keluarkan atau mereka teskan itu adalah faktor-faktor implisit atau implicit meaning. Nah, sekarang kita masuk ke Part B. Kenapa Part B of the listening section of the TOEFL test itu juga challenging? Oke. Nah, adapun yang tadi seperti yang dibahas oleh Miss Martha, bedanya antara listening Part A dengan Part B adalah, pertama similarities-nya dulu, kesamaannya dulu. Jumlah speakers, pembicara tetap 2 dari 2 gender yang berbeda, 1 cowok, 1 cewek. Yang kedua, dan setelah itu dilanjutkan, setelah mereka selesai berbicara satu sama lain, mereka akan dilanjutkan oleh si narrator. Itulah kesamaannya. Perbedaannya adalah dari namanya sendiri. Part B, listening section of the TOEFL test, itu dinamakan long conversations. Jadi bukan lines. Kemarin kita bahas lines, di mana tiap orang mengatakan satu line, satu kalimat, dan di-reply oleh satu kalimat pula. Setelah itu dilanjutkan oleh narrator, membacakan satu pertanyaan pula. Nah, part B di sini, conversation. Di antara 2 orang, different genders. Jika kita berbicara conversation di sini, panjang. TikTok, bolak-balik. Bersaut-sautan. Seperti lagi yang tadi diucapkan oleh Miss Martha, mereka akan berbicara dengan normal pace. Pace itu tempo, kecepatan. Normal menurut mereka. Nah, terkadang di sini, mungkin saya ingin kasih suatu pendapat di sini. Mungkin agak sedikit menguntungkan bagi kita jika mengambil TOEFL test jika dibandingkan dengan satu contoh tes lainnya yang cukup terkenal di Indonesia, yaitu IELTS. Kenapa? TOEFL test, aksen, dialek selalu menggunakan dialek American English. Tapi when it comes to IELTS, kita masuk ke ranahnya British. British. Nah, dan kenapa itu cukup menguntungkan bagi kita? Kenapa? Karena kita selama ini sudah terpapar, terekspos. Jangan corona aja, amit-amit ya Bang Baik. Terekspos dengan American English. Film-film yang box office, yang ada di 21, Avengers, Marvel, Spider-Man, semuanya itu. Itu bisa kita gunakan untuk berlatih membiasakan dialek American English. Jika ingin bapak-bapak berlatih sedikit, nonton dengan kualitas audio yang bagus, matikan subtitle. Saya dulu selalu seperti itu, matikan subtitle.
Kadang-kadang ada kata yang mereka ucapkan, ulangi lagi, sampai kita bisa dan sampai kita terbiasa cara pengucapan kata-kata yang tidak common itu. Oke. Nah, setelah itu, setelah long conversation antara cowok dan cewek, dilanjutkan oleh narrator. Narrator akan membacakan lebih dari satu soal. Kadang 4, kadang 5. Oke. Seperti Bapak Ibu sudah tahu, part A listening terdiri dari 30 soal. Berarti menyisakan part B dan C 20 soal. Nah, itu tergantung mereka. Mau 4 soal sisanya atau 5 soal. Dan jika ada pertanyaan, lebih sering yang mana, Don? 4 atau 5? Wah, terserah mereka itu. Sangat random. Nah, kenapa di sini listening, khususnya part B, menjadikan alasan bagi kita kenapa si listening ini cukup challenging. Tadi sudah dibahas oleh Miss Martha, di section inilah kita dituntut untuk satu, make predictions. Satu. Kedua, assumptions. Ketiga, anticipation. Dan keempat, taking notes. Nah, prediction, assumption, anticipation, jadiin satu aja biar gampang ngafalnya. Prediksi. Kita harus memprediksi, Bapak Ibu semuanya. Harus bisa. Karena itu, di bagian part B dan juga C, dituntut sedikit effort yang lebih dibandingkan part A. Tapi, saya bisa katakan, proporsinya akan informasi-informasi yang bersifat implisit jauh lebih banyak A, B tidak. Lebih banyak eksplisit apa adanya. Oke. Nah, ketika yang poin saya terakhir itu take notes. Oke. Kapan dan apa sih yang mesti kita catat? Oke. Kapan dan apa saja yang kita mesti catat? Pertama, kapan dulu? Saya berbicara ini jika dalam konteks TOEFL ITP offline, karena lebih umum. Bukan berarti online tidak bisa digunakan, tidak bisa diaplikasikan caranya. Nah, ketika Bapak Ibu sekalian mengikuti tes TOEFL offline, ketika part A of the listening session itu selesai, lalu enter atau masuklah part B. Part B akan dimulai oleh narator dengan mengatakan listening part B. Direction. In this section of the test, bla 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 bla. Sampai hafal saya instructionnya. Nah, bukan saja hanya penjelasan, tetapi instruksi dan juga satu set conversation lengkap beserta pilihan ganda dari 4 atau 5 soal diberikan, dibacakan, dan dijawab. Nah, di saat itulah kita memiliki waktu yang cukup. Ini mungkin sedikit personal ya, karena aku sharing dari caraku cara menjawab bagian part B. Di saat itulah, saat narrator membacakan instruksi, saya sudah mulai kotak-kotak. Saya sudah mulai menulis. Saya sudah mulai take notes di situ. Nah, mungkin sedikit sharing di sini. Kenapa taking notes itu sangat penting dalam listening, khususnya part B dan C. Saya ingat waktu itu pertama kali saya mengambil tes TOEFL, kalau nggak salah itu pertama kali saya mengambil tes TOEFL itu tahun 2007. Ada Miss Martha juga. Ketika pertama kali pada waktu itu, ketika sampai pada listening, khususnya part B, saya melihat kanan kiri saya, mereka sudah mulai mencatat segala macam. Saya yang pada waktu itu belum ada persiapan, dan jujur baru pertama kali saya tes TOEFL pada saat itu, saya bilang, ini kan listening dalam hati. Buat apa sih orang pada nyatet-nyatet, ribet banget. Listening part A,
agak sedikit bisa saya overcome. Kenapa? Hanya lines, kalimat-kalimat pendek. When it comes to part B and C, kita tidak mencatat, saya hanya bisa fokus sepanjang percakapan. Ketika percakapan itu selesai, soal, saya kirain soalnya cuma satu. Percakapan itu kita diperlukan untuk menjawab 5 atau 4 soal. Buyar semuanya. Nah, balik lagi sekarang. Miss M, could you please move on forward to the next slide? Kapan tadi? Pada saat itu. Kedua, apa saja yang dicatat? Oke. Nah, di sini di judulnya Two Conversations, dan Miss Martha sudah membuat catatan kecil di bawah. Kecil tapi artinya sangat besar. Pay attention to the author. To the narrator. Maaf, banyakkan baca buku novel. Pay attention to the narrator. Oke. Nah, ketika instruksi itu selesai, baru conversation mengenai soalnya. Soal pertama, si narrator akan ngomong, now we will start the listening part B of the TOEFL test. Okay. Questions 1 through 5. Questions 1 through 4. Note that. Karena tidak semua tidak semua percakapan itu hanya untuk menjawab 4 tapi 5 soal. Nah, maksud saya ketika Bapak, Ibu semuanya di depannya ada lembar jawaban yang berisi pilihan ganda dengan nomor, separate the numbers. Maksudnya, percakapan pertama digunakan untuk menjawab soal 1 sampai 4. Bikin tanda sampai nomor 4. Jangan overdo catatannya. Karena nomor 5 sudah masuk conversation lain. Hati-hati. Jadi, listen to the narrator. Oke. Nah, ini agak sedikit beda. Mungkin kita bisa mengabaikan sedikit instruksi yang diberikan narrator di part A listening. Tapi part B jangan mengabaikan instruksinya. Khususnya, this conversation is about apa? For questions berapa sampai berapa. Okay. Questions 1 through 5. Listen to a conversation about, dia akan kasih tahu tuh tentang apa. Catat juga. Oke. Nah, topics. Dia akan memberitahukan topics aja. Sekedar catat topicsnya. Kenapa topics itu penting? Miss M, the next slide please. Okay. What is the topic about? Comprehend the topic, mengetahui lebih dini tentang topik conversation tersebut, memberikan kita manfaat yaitu satu, a general knowledge of the context. Misalkan tentang university lecture, kita sudah antisipasi tentang kata-kata atau vocab seperti faculty, major, professor, lecture. Hal-hal itu kita sudah pasang kuping, sudah pasang radar tentang hal-hal tersebut. Oleh karena itu, topik sangat penting. Tetapi lagi-lagi, yang dikatakan oleh narrator adalah topik in general sekali. About a university lecture. Hanya itu saja. Ada baiknya kita gali lebih dalam sedikit. Topiknya itu apa aja? Galinya tentang apa aja? Hal-hal apa aja? Ada di slide berikut. Miss M? Okay. Listen to the details and take notes. Take notes tentang apakah itu? Oke, berikutnya. Nah, inilah hal-hal yang mesti kita take notes. Okay. Nah, who, what happened, why, saya akan jelaskan nanti, when, where, how many, atau how much, probably next. Oke, saya jelaskan sekarang. Okay. Dari ke 4 atau 5 set pertanyaan itu,
pasti akan menanyakan hal-hal yang berurusan dengan WH questions ini, WH ini. Who, sudah pasti Bapak Ibu sudah bisa prediksi. Siapa sih yang melakukan conversation? Siapakah orang itu? Siapakah si cewek? Siapakah si cowok? Apakah student atau university student? Apakah si profesornya? Apakah sesama student? Lagi-lagi jangan kebalik gendernya, terutama when it comes to different characters, seperti satu profesor, satu mahasiswa. Nah, cewek cowok kita kebalik bisa bahaya. Kedua, what happened? Apa tujuan percakapan ini? Misalkan, apakah si cowok meminta ke temannya yang cewek untuk meminjam buku catatannya? Apakah cowok itu seorang mahasiswa ingin nanya ke profesornya mengenai PR-nya kemarin karena dia lupa untuk datang, absen karena sakit mungkin? Tentang apa? Why? Kurang lebih sama dengan what happened. Nah, when does this conversation take place? Terkadang aneh. Ngapain sih mereka sudah menjawab? Details again. Oh, hi. Good morning, Professor David. I want to ask you about the homework that you gave yesterday. When? In the morning of a professor's room. Nah, kadang-kadang seperti itu. Where does this conversation take place? In a dormitory? In a university? In a park? In a playground? Berikutnya, how many, how much? Favorit ini. Frekuensi atau seberapa banyak. Misalkan, seorang mahasiswa ingin memberikan bantuan tutor untuk temannya. Dia ingin nanya ke temannya, available-nya itu berapa minggu sekali kamu bisa ngajar saya? Kurang lebih seperti itu. Nah, yang terakhir, saya bisa pastikan ini terakhir. Kenapa? Biasanya di bagian terakhir, entah itu soal nomor 4 atau 5, pertanyaan favoritnya adalah, what will the man atau woman probably do next? Atau tomorrow. Kenapa saya bisa begitu pede bilang ini terakhir? Nah, Miss M, boleh maju ke berikutnya? Oh, nanti dulu yang berikutnya. General topic, boleh lagi maju lagi? Nah, kita akan sedikit latihan sekarang. Sedikit latihan sekarang. Tapi sebelumnya saya akan jelaskan, keluarin aja semuanya, Mbak. Nah, mantap. Nah, perlu aku bahas sedikit di sini. Topik yang keluar dalam part B listening itu apa saja? Kami sudah mengelompokkannya menjadi 3. Menjadi 3. The first purpose of TOEFL test itself adalah untuk academic purpose. Sudah pasti, pertama adalah tentang aspects of school. Kurang lebih ruang lingkupnya apa? How difficult a class and subject is. How to write a research paper, paling sering nih. Ketiga, how to register or switch a course. Ini adalah satu kategori yang dominan suka dikeluarin. Tapi jangan mengabaikan yang lainnya. Karena fungsinya TOEFL untuk academic purpose. Kalau tidak membahas tentang academic purpose atau academic life, tentang general living, renting an apartment atau konteksnya dormitory, karena tetap konteksnya perkuliahan. Berikutnya, going to the bank, tetap konteksnya perkuliahan juga. Ada mahasiswa dari Asia baru pindah ke Amerika, baru pertama kali mau buka rekening, pasti kayak gitu. Dihubungkannya tetap ke konteks akademik. Atau playing sports, tetap lagi dihubungin ke konteks akademik. Dia adalah seorang mahasiswa baru, freshman, dia suka main tenis. Mau tanya ruangan gymnya di mana, available-nya jam berapa aja.
Apakah universitas ini ada klubnya atau tidak? Balik lagi academic purposes. Yang berikutnya, yang terakhir, current issues. Natural phenomenon. Paling sering, misalkan tentang binatang, whales, ikan paus yang sedang punah. Konteksnya balik lagi. Seorang profesor memberikan perkuliahan tentang itu. Misalkan, recycling. Usaha seorang mahasiswa di waktu senggangnya. Agar lebih bermanfaat. Water supply, dan lain-lain. Pasti tentang ketiga main factors ini. Nah, kita akan sedikit latihan. Dan mungkin kita bisa semuanya, saya harapkan bisa berpartisipasi bersama. Saya nggak akan dengerin listening dulu. Yang kita kerjakan dulu adalah, Miss Martha, boleh ke halaman berikutnya? Oke. Nah, kita mulai dengan latihan sedikit take notes. Guess what the topic is sekarang. Oke. Tapi satu soal saja. Bapak Ibu sekalian, kalau boleh nanti jawabnya di chat, grup chat, di grup chatnya, dan kita akan diskusikan bareng-bareng. Kira-kira, yang mana sih prediksi Bapak Ibu sekalian ini yang paling mendekati itu yang mana nanti? Nanti akan diujinya pasti pas terakhir. Tapi di sini lagi, tidak ada benar salah. Karena walaupun sekalipun, this is only prediction. Dan prediction hanya untuk membantu kita. Dibandingkan tidak ada persiapan sama sekali, diam, duduk, mendengarkan sampai selesai, lalu setelah itu kita diberondong oleh 5 atau 4 soal, saya lebih prefer kita lebih bersiap. Oke, Miss M, Miss Martha, boleh selanjutnya? Oke. Nah, conversation pertama ini terdiri dari 5 soal. Digunakan untuk Bapak-Bapak Ibu sekalian dengarkan untuk menjawab 5 soal. Oke. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan nomor 5. Oke. Nah, kita mulai dari nomor 1 dulu. Oke. Nah, Miss Martha kursornya sudah di situ. A, B, C, D. Hal inilah yang kita akan lihat. Yaitu pilihan jawabannya saja. Tidak ada dialog, tidak ada skrip. Hanya ini. Disinilah Bapak Ibu sekalian bikin coret-coretan juga. Dan jangan khawatir, wah nanti penuh Pak, nanti jelek apa, biarin urusan mereka itu. Kita mau jelek apa, yang penting nilai kita bagus, titik. Nah, A. Apakah nomor 1 kita mencari topik, guessing the topic. Tetapi to guess the topic out of semua 1, 2, 3, 4, 5 questions. Dari kelima set soal ini, kira-kira menurut Bapak dan Ibu sekalian, topiknya itu tentang apa sih? Nomor 1 A, find work on campus. B, work in the employment office. Walaupun ada 4 jawaban yang salah, pasti mereka akan memilih 4 jawaban yang kemungkinan bisa mengelabui kita. Atau dengan kata lain yang kurang lebih juga bisa menuju ke main topiknya juga. C, help student to find jobs. D, ask the woman questions. Number 2, A, in the library. B, in a classroom. C, in a campus office. D, in an apartment. Number 3, A, no more than 10. B, at least 20. C, no more than 20. D, up to 10. Nomor 4, every morning. B, afternoons and weekends. Pakai S, berarti artinya setiap sore dan setiap akhir pekan. C, when he is in class. D, weekdays. Terakhir nomor 5, A, fill out a form. B, give her some additional information. C, tell her some news. D, phone her. Oke. Sekarang Bapak Ibu coba
tuliskan apa yang menurut Bapak Ibu semuanya yang bisa kemungkinan menjadi topik untuk kelima soal ini. Oke, boleh tulis di grup chatnya. Oh, Miss Martha, can you set the chat to not only host? Karena aku nggak bisa melihat. Oke. Nah, boleh mencatat jawabannya. Menurut Bapak Ibu sekalian, topiknya tentang kelima soal ini tentang apa? Oke, sudah masuk satu. Job information at school. Oke. Kita tunggu sambil tunggu yang lainnya. Oke, find work on campus. Oke, jawaban kedua. So far, so good. So nice. Nugget. Oke, yang berikutnya, find work on campus. Hey, good. Part-time work, wow. Lebih spesifik. Saya mungkin tunggu satu atau dua lagi. Ya. Oke. Nah, oh ada yang masuk topik tentang ya info pekerjaan. Iya, lagi-lagi Bapak Ibu semuanya for taking notes mau Pak gunakan bahasa yang Bapak Ibu nyaman. Mau bahasa Indonesia masuk bahasa Inggris tidak apa-apa. Ya. Jadi topik tentang info pekerjaan dari namanya maaf. Oke. Yes. Oke, semuanya from all of your answers, okay? I have one similarity, one thing in common, satu kesamaan tentang work. Oke. You guys are already in the right track. Bagus sekali. Nah, saya tanya sekarang mungkin apa yang membuat Bapak Ibu sama-sama menjawab tentang konteksnya garis besarnya itu work. Nah, oke. Atau ada tambahan lagi on campus. Ada yang lagi part time. Very good, lebih detail lagi. Oke. Nah, yaitu dari keywords atau keywords, kata-kata kunci yang ada di setiap soal ini. Oke. Nah, tetapi saya sedikit kasih apa ya? Lagi-lagi ini personal. This is my own way, bukan personal, subjektif. Tapi saya cukup mengandalkan cara ini. Ketika when it comes, jawaban Bapak Ibu sudah cukup baik dan benar kalau saya bilang. Oke. Kalau saya when it comes to anticipating a topic. Nah, TOEFL itu seperti yang tadi telah dibahas oleh Miss M, oke. Entah itu reading, entah itu listening, maksud saya reading, tulisan, oke. Jika kita diminta untuk mencari main idea, garis miring, sinonim main idea adalah topik. Itu dari bagian awal. Oke. Nah, jadi bisa kita kesimpulkan sini. Sebenarnya kalau saya misalkan mengerjakan soal ini, topik saya hanya fokus ke ABCD nomor 1 saja. Oke. Karena percakapan dan informasinya diberikan secara in order. Berurut. Maksud saya, untuk mendapatkan konteks atau main idea conversation ini tentang apa sih dari bagian-bagian awal. Begitu juga dengan cara mendapatkan jawaban untuk soal-soal berikutnya. Maksud saya, sebuah percakapan yang kita perlu dengar untuk menjawab untuk menjawab nomor 5 pasti bagian terakhir. Selalu seperti ibu-ibu, bapak-ibu, semuanya. Satu, bagian awal, makin turun ke percakapan. Jadi seperti ini maksud saya. Jika conversation-nya sudah tiba pada bagian-bagian akhir,
kita tidak mungkin atau sangat kecil kemungkinannya kita dapat informasi yang diperlukan untuk jawab soal nomor 1 dan 2. Oke. Karena berurutan, diikutin terus. Oke. Oleh karena itu, anticipation is good, is important in my opinion. Bukan saja topik. Oke, topik semuanya, Bapak Ibu semuanya, kalau saya bilang sudah lulus. Oke. Nah, selain topik yang sedikit agak jelimet, sedikit, kita mengantisipasi atau predik apa sih? Miss Martha, boleh selanjutnya? Nah, ini dia. Guessing what the question is sangat berperan penting. Oke, sangat berperan penting. Oke, kenapa? Boleh dimajukan, Miss Martha? Nah, tetap soal yang sama. Begini cara saya latihan listening. Dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, sekarang setelah mendapatkan main topic, what is the main idea of this conversation? Mencari pekerjaan yang intinya di kampus. Nah, otomatis. Karena satu tentang kampus, general life, general issue. Nah, sini udah ada Q semuanya. Ada library, campus office di nomor 2. Fill out a form. Nah, ada every morning. Semuanya ditambah ABCD dari nomor 1. Pasti ruang lingkupnya tentang kampus. Apakah tentang seseorang yang mencari pekerjaan di lingkungan kampus? Nah, dengan mendapatkan topik itu sudah suatu advantage. Nah, sekarang seperti yang saya bilang di bagian awal, setiap soal akan diberikan soal yang setiap nomor akan diberikan soal yang berbeda-beda. Oke. Ketika conversation selesai, narrator akan bilang satu-satu. Number 1. What is dikasih waktu. Bapak Ibu jawab. Oleh karena itu, jika Bapak Ibu semuanya sudah bisa memprediksi dan menulis dekat soal, dekat nomor, soal yang kira-kira akan keluar, Bapak Ibu tinggal mencocokkan hasil prediksi pertanyaannya dengan yang Bapak Ibu dengarkan. Tinggal dicocokkan. Oke. Nah, sekarang kita sedikit latihan. Soal 1, 2, 3, 4, 5. Coba kita sekaligus. Bapak Ibu, silakan tulis beserta nomor. Misalkan number 1. Soalnya tuh menurut Bapak Ibu yang akan ditanyakan apa sih kalau diberikan pilihan jawaban ini. Begitu juga dengan nomor 2, 3, 4, 5. Oke, saya akan berikan waktu. Silakan. Setelah itu kita akan discuss. Atau enggak, biar tidak terlalu lama, nomor 1 dulu aja, per nomor. Kira-kira Bapak Ibu cuma tulis untuk nomor 1 saat ini, kira-kira apa prediksi? Oke. What the topic about? Main topic. Okay. Ada lagi yang lain? Saya tunggu sedikit lagi. Oke. Nah, kurang lebih, saya lanjutkan aja. Apa yang, oke. Spesifik. Good. What is the main topic of conversation 2? Sudah langsung 1, 2, 3 soal. Di mana percakapan, oke. What is she doing? Oke. Nah, nomor 1 dulu ya. Nomor 1. Oke. Main topic, yes. Seperti yang saya bilang tadi, mohon maaf. Seperti yang saya bilang tadi,
most of the main topics can be found on the very first parts of the conversation. Ya, oke. Ada sedikit, tapi kecil. Ada tapi kecil. Tetapi akan kecil kemungkinannya soalnya itu sendiri kecuali reading. Soalnya itu sendiri untuk listening part B maupun C, si narrator atau bentuk soalnya akan what is the topic of the conversation. Mereka akan hindari itu. Okay. Mungkin mereka akan ganti. Misalkan, okay, yang akan, where is, saya baca dulu yang baru masuk dari Ibu Belinda, where he, she, lebih spesifik. Number of people needed, good. Nomor 2, itu nomor 3. Nomor 4, time of work, what to do next. Nah, saya lanjutkan ke yang tadi saya bahas. Akan kecil kemungkinannya, soalnya dalam bentuk pertanyaannya, dalam listening part B, listening test, menanyakan what is the main topic of the conversation. Nah, mungkin akan diparaphrase seperti ini. Misalkan topik conversation kita kali ini adalah mengenai seseorang yang sedang mencari kerjaan di kampus. 1. Nah, kita misalkan si orang tersebut itu adalah cowok. Mungkin akan diganti pertanyaan tentang main topic itu seperti ini. What does the man intend to do? Nah, seperti itu. Jadi kecil kemungkinannya saya pernah dengar satu langsung directly what is the topic of the conversation. Nah, tapi intinya menanyakan hal yang sama. Karena itu saya bilang tetap benar. Tapi untuk antisipasi saja, jika misalkan keluar kok main topik nggak disebut-sebut, ingat intinya tetap sama. Ya. Good. Number two, saya ambil dari Ibu Belinda mungkin yang mewakili. Where? Jika pilihannya ini favorit saya nih Bu. Bapak Ibu semuanya. Nomor 2. Jika pilihannya semuanya tempat. Hampir sudah bisa dipastikan pertanyaannya tuh perkataannya seperti ini. Where does the conversation take place? Berlangsung di mana conversation ini? Tepat sekali jawaban pertanyaannya yang diketik oleh Ibu Belin. Nomor 3. Nah, no more kuantitas. Kuantitas, jumlah di sini. Tapi kita tidak tahu tentang jumlah apa. Paling jauh saya bisa tulis tentang how many atau how much. Nah, catatlah apapun yang berhubungan dengan kuantitas. Tapi hati-hati. Kemungkinan percakapan akan memberikan 2 pilihan. Satu yang benar, satu yang salah. Oleh karena itu, catat dua-dua. Misalkan dalam percakapan akan disebut 1 kali seminggu. Ada juga nanti percakapannya berikutnya dia akan ngomong 2 kali seminggu. Catat dua-duanya. Yang manakah yang betul? Mengacu ke soalnya nanti pada saat kita dengarkan dari narrator lagi. Nomor 4. Every morning, betul. Time atau when, betul. Time atau when. Kapankah apa? Misalkan konteksnya tentang pekerjaan, misalkan when can he work? Karena ingat dia mahasiswa. Konteksnya selalu mahasiswa yang melakukan ini itu. Nah, kayak gitu. Karena mungkin dia punya kuliah pagi, cuman bisa malam doang, misalkan. Atau sebaliknya, kuliah malam bisa kerjanya pagi doang. Yang terakhir adalah, what to do next. Tapi hati-hati. Next terkadang, ini betul sekali, terkadang suka detail, suka enggak. Paling umum, what will the man probably do next? Atau woman. Atau spesifik, what will the man or woman probably do tomorrow? Tomorrow morning, tomorrow afternoon. Akan ada di bagian akhir dari conversation. Kita rewind lagi soal yang pertama. Jadi ibu-ibu, bapak ibu semuanya sudah tahu fokusnya dengarkannya nanti ke apa. Nomor 1 kurang lebih pertanyaannya adalah what is the woman or the man
What does the man or woman intend to do atau mau lakukan? Topiknya mau ngapain nih? Nah, B, where does the conversation take place? Tiga, how many apa? Okay. 4, when? Apakah mungkin bisa melakukan pekerjaannya, mulai pekerjaannya, atau terakhir, what to do next? Oke. Dengan bekal pertanyaan-pertanyaan yang Bapak Ibu sudah prediksi tersebut, kita uji coba. Oke. Miss Martha, boleh? Nah, ingat selalu answers-nya di dalam conversation in order. Nomor 1 di bagian-bagian awal, nomor 2, nomor 3, terus turun ke bawah. Oke, boleh dipindahin Miss Martha? Ya, soal tetap sama. Oke, sebelumnya saya minta mungkin Bapak Ibu semuanya dimaksimalkan volumenya, karena kalau di play audio, dia suka terbagi volumenya, jadi agak sedikit kecil. Oke, sudah semuanya? Saya akan putarkan. Oke, begitu saya play, saya tidak akan saya tidak akan hit the stop button sampai selesai. Oke, jadi lagi-lagi urutannya seperti apa? Oke, questions 1, 2, dia akan jelasin. Soal berapa sampai berapa. You will listen to a conversation about tentang apa? Main thing. Baru setelah itu conversation-nya mulai. Ngomong 2 orang, setelah selesai narrator langsung membacakan soal per nomor. Number 1. What does dikasih waktu. Ibu, Bapak semuanya jawab. Setelah itu ada sedikit jeda. Number 2. Oke. Kita akan mulai. Begitu saya pencet play button, saya tidak akan stop sampai selesai. Oke, sedikit exercise, good luck. Ingat prediksi soal pertanyaan-pertanyaan yang Bapak Ibu telah buat, yang sudah kita discuss. Andalkan ke sana apa yang mesti, poin-poin apa atau detail apa yang mesti didengarkan. Oke, saya akan mulai. 3, 2, 1. Conversation 1. Questions 1 through 5. Listen to the following conversation about a part-time job. I'm looking for a part-time job on campus. Then you've come to the right place. The Campus Employment Office is here just to help students like you find jobs on campus. I'm glad to hear that, because I really need to start earning some money. Let me ask you some questions to help determine what kind of job would be best. First of all, how many hours a week do you want to work? I need to work at least 10 hours a week, and I don't think I can handle more than 20 hours with all the courses I'm taking. And when are you free to work? All of my classes are in the morning, so I can work every weekday from noon on. And of course, I wouldn't mind working on the weekends. I'll try to match you up with one of our on-campus student jobs. Please fill out this form with some additional information about your skills, and leave the form with me today. And you can call me back tomorrow, and maybe I'll have some news for you. Thanks for your help. Number 1. What does the man want to do? Number 2. Where does the conversation probably take place? Number 3. How many hours of work does the man want per week? Number 4. When can the man work?
Number 5. What does the woman tell the man to do tomorrow? Oke, Nomor 1, ternyata pertanyaannya sesuai ekspektasi. What does the man want to do? Oke, pilihannya adalah thank you Miss Martha. Find a work on campus. Kalimat pertama yang orang itu sebutkan langsung, I'm looking for a part-time job on campus. Langsung dia ngomong. Oke, jadi satu ini pengalamanku juga Bu, Bapak Ibu semuanya. Jangan lengah, karena jawaban nomor 1 terkadang pada bagian paling awal, paling sering itu. Jangan lengah nomor 1. Oke, jadi begitu dia ngomong itu langsung adalah bagian yang perlu kita dengarkan untuk nomor 1. Jawabannya A. Oke. Nah, you come to the right place. Here in, di mana? Nomor 2 pertanyaannya. Where does the conversation probably take place? Apakah in the library? Tidak ada kata library sama sekali. Classroom, apartment, tidak. Petugas, ya, oke. Petugas yang sedang bertugas. Kalau di sana tuh ceritanya mereka untuk mencari pekerjaan ada tempatnya sendiri. Okay. In the campus office, yaitu C. Nah, nomor 3. How many hours of work does the man want per week? Ada 2 hal yang disebutin di situ. Pertama, he said at least 10 hours a week. Kasih kode, at least 10 hours a week. Berarti paling sedikit 10 jam per minggu. But I cannot go beyond 20 hours a week. Antara 10 sampai 20. Antara 10 sampai 20 jam per minggu. Apakah jawabannya A? No more than 10. Dia bilang paling sedikit, at least 10. Jawabannya bukan A. Okay. Apakah C? No, not more than, B dulu. At least 20. Okay. At least 20. Kita kasih cek dulu. Karena ada yang disebutkan 20 lagi. Not more than 20. D, up to 10. Oke, nah pilihannya kira-kira apa? Yang memberikan keterangan bahwa kisarannya antara 10 jam sampai 20 jam. Oke. Apakah B? At least 20. Tidak. Di atas 10 jam pun dia mampu. Maksud saya berarti di bawah 20 jam, it's okay. Berarti pilihan yang paling mendekati adalah not more than 20. Yang paling mendekati. B. When can the man work? Kata when. Okay, good. Nah, dia bilang, I have morning classes. Okay, I can only work in the afternoons and I'm okay with the weekends. Dia sebut afternoon dan dia tidak masalah weekend. Fokus kedua hal itu. B jawabannya. Nah, kelima. Di conversation disebutkan 2 hal. Ada disebut A, ada disebut D. Tapi, lagi-lagi, pertanyaannya adalah, what does the woman tell the man to do tomorrow? Kalau A, apa yang harus dilakukan selanjutnya, bukan besok? Mengisi form. And you can call me tomorrow. Oleh karena itu, jawabannya adalah D. Oke. Jadi seperti itulah saya berlatih part B dan part C. Bagaimana caranya? Kalau nggak dari buku, lagi-lagi browse, bisa download ibu-ibu. Tapi biasanya kalau download itu, especially part B dan C dari Google itu mereka pelit. Biasanya cuma 3 soal, 5 soal. Audionya pun bisa di-download. Atau kalau mengenai informasi lainnya pasti akan akan dijelaskan oleh Miss Martha. Nah, berikutnya Miss Martha, the next slide. Oke. Oh, saya sudah selesai. Jadi kurang lebih Bapak Ibu semuanya, itu alasan kedua kenapa listening ini menurut saya adalah bagian yang salah satu yang paling challenging dibandingkan skill yang lainnya.
Oke, karena effort lebihnya itu dituntut. Making notes, take notes. Oke. Nah, take notes ini sangat berperan penting. Lagi-lagi in the end yang perlu kita lakukan, perlu saya lakukan kalau saya melakukan tes adalah mencocokkan soal yang dikatakan narrator dengan soal prediksi kita in the end itu untuk mendapatkan jawaban yang benar. Tapi lagi-lagi poin-poin mana yang mesti diperdengarkan, lagi-lagi pieces of information-nya selalu diberikan secara urutan. Selalu secara urutan. Oke, untuk bagian remember ini, conclusion, saya kembalikan panggung kepada Miss Martha. Thank you very much semuanya. Iya, terima kasih Mr. Doni untuk penjelasannya yang sangat terperinci. Iya, suara saya terdengar jelas ya, Bapak Ibu. Oke, ini adalah to sum up apa yang sudah dibagikan oleh Mr. Doni. Kesimpulannya adalah, pertama, ingat, di bagian ini akan ada 2 conversation. Bapak Ibu harus memperhatikan kepada narator. Nah, inilah makanya saya bilang kemarin, bawa pensilnya lebih dari 1, karena kita tend to nyerut-nyerut. Begitu lepas dari part A, mulai kita nyerut-nyerut karena pensil mulai tumpul ya, kita mulai deh nyerut-nyerut dan kita skip naratornya ngomong apa. Gitu. Kemudian, yang kedua, general topic. Nah, Bapak Ibu bisa mulai mengekspos diri Bapak Ibu ke topik-topik seperti ini, bisa melalui YouTube, bisa melalui TV-TV berbayar ya, misalnya apa itu namanya, Discovery Channel, seperti itu ya, untuk membiasakan mendengar intonasi dan kecepatan bicara native speaker. Gitu. Karena kalau saya dan Mr. Doni mungkin kalaupun ngomong bahasa Inggris di webinar seperti ini atau di kelas, kita tense untuk melambatkan pace bicara kita gitu, supaya yang mendengar bisa lebih jelas. Tapi kalau pas tes TOEFL tentunya mereka tidak akan melambatkan pace bicara mereka gitu ya. Karena yang tes itu dianggap harusnya sudah bisa menyesuaikan diri dengan pace native speaker. Kemudian ada 4 atau 5 pertanyaan untuk setiap conversation. Jadi Bapak Ibu di bukletnya, sekali lagi buklet boleh dicoret-coret, tidak perlu dihapus setelahnya. Jadi tandai saja di buklet Bapak Ibu, narator menyebutkan conversation yang akan diputar itu untuk pertanyaan nomor berapa sampai nomor berapa. Supaya Bapak Ibu nggak bingung, ini udah sampai mana sih gitu ya. Kemudian answer-nya in order. Jadi pertanyaan awal, nomor-nomor awal pasti terdapat di bagian awal dari conversation. Pertanyaan-pertanyaan akhir pasti ada di bagian akhir dari conversation. Nah, yang Bapak Ibu catat apa sih? Kadang kita bingung, mau semua dicatat, waktu pasti tidak cukup. Nggak mungkin kita bikin seperti conversation script. Nah, jadi yang kita catat adalah apa yang ada di buklet. Set jawaban itu. Berarti yang harus kita catat, kalau kita menebak pertanyaannya when, berarti yang harus kita catat adalah timing, tentang time. Kalau kita lihat di set jawabannya ada tentang quantity, jumlah, berarti yang harus kita catat nanti pada saat jumlah-jumlah disebutkan. Nama-nama tempat, seperti itu. Itulah yang kita catat. Itulah gunanya kita menebak pertanyaan nomor 2 tentang apa, 3 tentang apa. Supaya kita nyatetnya nggak overwhelm gitu ya. Semua dicatat, malah waktu habis ke-skip dengernya. Gitu ya. Dan bikin simbol atau lambang atau singkatan yang Bapak Ibu mengerti sendiri. Tidak ada yang default gitu ya. Nggak usah ngikutin yang default, nggak apa-apa. Pakai lambang-lambang, simbol-simbol, singkatan yang Bapak Ibu bisa mengerti sendiri. Gitu. Oke, sedemikian jauh yang bisa kami bagikan. Nah, ini tips-tipsnya adalah biasakan diri untuk membuat diri Bapak Ibu terbiasa mendengar pace native speaker. Caranya itu. Dengan YouTube, dengan bahasa Inggris yang baik dan benar ya. Gitu ya. Jangan yang kalau di Instagram live yang anak-anak selebgram sekarang kan bahasa Inggrisnya suka campur aduk tuh.
nggak bisa, nggak kena dipakai di TOEFL gitu ya. Jangan yang itu, tapi yang memang kayak Al Jazeera kalau TV-TV berbayar seperti itu ya. Yang di Metro TV juga boleh gitu ya. Pokoknya yang Inggrisnya tertata dengan baik gitu. Kemudian biasakan explicit dan implicit meaning, hampir sama dengan yang di TOEFL bagian pertama tadi, listening bagian A. Sekarang yang B juga ada, seperti memprediksi, assuming, Bapak Ibu harus nebak, habis ini ngapain, gitu ya, kira-kira di mana, gitu ya. Walaupun tidak disebutkan. Nah, ini kemarin kita baru dapat dari IIEF yang mengeluarkan TOEFL ITP. Ini adalah score range 2018-2019. Dari 150 ujian TOEFL ITP di tahun 2018-2019, 50% meraih skor 310 sampai 459. Padahal yang dibutuhkan rata-rata untuk university itu di atas 500 gitu ya. Berarti 50% peserta TOEFL ITP tidak mencapai target gitu. Nah, kemudian 40% antara 460 sampai 542. Kalau untuk S2 kalau mau ke luar negeri biasanya 550. Biasanya ya, tapi memang ada yang tertentu di bawah itu. 550, berarti ini juga belum bisa sampai ke situ. Nah, berarti yang bisa di atas ini hanya beberapa persen saja, sedikit sekali gitu ya. Kenapa bisa gitu? Ya mungkin karena kita belajar bahasa Inggrisnya juga telat, satu. Yang kedua, kita tidak terbiasa mengerjakan soal bahasa Inggris dengan bahasa Inggris yang baku. Yang kalau orang Inggrisnya, orang Amerikanya sendiri mungkin juga belum tentu bisa mendapatkan nilai yang 600 gitu ya. Karena ini memang di TOEFL bahasa Inggris yang baku, bukan bahasa Inggris yang sehari-hari gitu ya. Kemudian, nah karena itu kita ada Oktober promo untuk preparation-nya nih Bapak Ibu. Supaya kalau kita mau ambil beasiswa tahun depan, kita persiapan dari tahun ini. Ada preparation, karena bahasa itu kan masalah proses. Proses menentukan progres, gitu. Nggak bisa dadakan hari ini belajar, besok langsung nilainya 600, gitu. Namanya bahasa bukan hafalan. Kita ngafalin rumus, nggak bisa juga langsung tokcer gitu ya, langsung tes dapat nilai yang terbaik. Jadi perlu persiapan, perlu proses gitu. Kalau kita persiapannya dari jauh-jauh hari, belajarnya bisa lebih santai, exposure bisa lebih banyak gitu. Ya. Nah, untuk kalau kita sudah belajar, kita coba-coba dulu pakai prediction. Kita sekarang berada di mana sih? Gitu. Nilai kita sekarang kira-kira berapa sih? Sementara target kita berapa gitu. Kalau kita udah tahu saat ini misalnya saya di 475, target saya 550, berarti saya harus persiapannya seperti apa, gitu. Nah, itu yang perlu kita persiapkan. Nah, Bapak Ibu, terima kasih untuk sesi hari ini. Kita masih akan bertemu di minggu depan untuk yang part C. Nah, part C itu yang pembicaranya satu, tapi yang dibicarakan panjang dan banyak. Gitu ya. Nah, nanti itu kita akan belajar lagi di minggu depan. Jadi, kalau Bapak Ibu masih ada pertanyaan, silahkan mungkin bisa... Wait, what time is it? Oh, sudah lewat sebenarnya, tapi nggak apa-apa. Kalau ada satu pertanyaan, boleh? Satu pertanyaan? Kalau ada, kalau tidak ada, nggak apa-apa juga. Saya stop share ya. Oke. Oh, ada ini sepertinya di chat. Apa sudah di... Oh, ini ada pertanyaan. Kalau untuk tes online, apa diperkenankan untuk menggunakan catatan? Mengingat kalau offline pun takes notes-nya di buku soal. Terima kasih. Oh, kalau untuk yang online, nanti itu Bapak Ibu akan diminta untuk mempersiapkan coret-coretannya berupa plastik clear holder. Ya, clear holder yang buat
Ada contohnya nggak, Mr. Doni? Saya lagi nggak ada lagi. Yang buat filing, nah di filing itu, nah plastik seperti itu. Yang penting transparan gitu aja. Ya, yang transparan nanti di dalamnya dilapis kertas, tapi coret-coretannya tidak boleh di kertasnya, gitu ya, di clear holdernya. Nah, di clear holder nanti pakai spidol, itu boleh, ada diizinkan, tapi tidak boleh di kertas, gitu. Jadi boleh mencatat, boleh melakukan coret-coretan, tapi nanti setelah selesai di clear holdernya juga harus dihapus dan ditunjukkan ke proktornya nanti. Setelah selesai completed testnya, gitu. Ada lagi pertanyaan sebelum kita akhiri? Boleh ke chat, boleh bicara langsung juga boleh. Cukup jelas ya yang barusan bertanya tentang take notes? Iya. Ada yang mau bertanya? Kayaknya ada yang unmute? Tidak ya? Jika tidak ada, oke. Iya. Oke, terima kasih. Jika tidak ada, saya akan akhiri. Oh, Pak Rifa buka kamera, ini mau bertanya atau gimana? Pamitan aja, pamitan. Oke. Kenapa, Pak? Sorry. Kenapa, Pak? Pamit aja. Disconnected. Pamit aja. Oh, pamit. Oke, ya, sebentar ya. Oke. Baik, saya akan end meetingnya untuk semua. Terima kasih Bapak Ibu. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, terima kasih.